Cuma jujur gue nggak menemukan sama sekali hidden cut di film ini sepanjang gue nonton sih. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Faris. Dan gue baru aja nonton Adolescence di Netflix, sebuah mini series atau limited series ya, yang bisa dibilang cukup menggemparkan juga di sosial media akhir-akhir ini karena satu, teknik one shotnya yang luar biasa disajikan di series ini, dan yang kedua adalah betapa ngenaknya isu sosial yang dibahas di series ini lah, bisa dibilang ya, apa deepnya gitu. Dan mungkin kita bisa berkaca pada dunia kita yang selagi kita hidupi saat ini sih, ketika kita menonton Adolescence ini gitu, dan menyadarkan kita betapa krusialnya dan pentingnya dan juga bahayanya internet gitu ya untuk anak-anak di bawah umur yang bisa mengakses hal-hal yang kita tidak inginkan semau mereka gitu, tanpa pengawasan kita gitu. Dan Adolescence benar-benar unik sih menurut gue, benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi gue in a good way gitu ya. Ketika gue nonton, gue kira gue akan terkesima hanya dengan one shotnya gitu yang memang luar biasa. Cuma setelah gue nonton, ini teknik penceritaan yang cukup berbeda juga sih, nggak cuma dari one shotnya doang gitu ya. Jadi film ini atau series ini nggak cuma one shot doang, nggak sekedar one shot doang gitu. Mereka punya storytelling yang luar biasa, acting yang luar biasa juga, pastinya juga directing yang gila ya, karena one shotnya luar biasa juga. Mungkin kita bahas di teknik one shotnya dulu juga ya. The Elephant in the Room, gue selama nonton gitu ya, pastinya dengan film yang pakai teknik one shot, kita akan mencoba pintar dengan mencari di mana hidden cut-nya. Jujur gue nggak tahu apa-apa, gue belum baca tentang bagaimana mereka membuat one shot-nya gitu. Apakah ini benar pure one shot atau memang pakai teknik hidden cut? Cuma jujur gue nggak menemukan sama sekali hidden cut di film ini sepanjang gue nonton sih. Karena kayak misalkan 1917 atau The Revenant yang memang film 2 jam long take one shot gitu ya, bisa kita lihat lah ada hidden cutnya kelihatan gitu. Kalau di series ini jujur gue nggak nemu sama sekali sih. Gue mengikuti ceritanya sambil gue mengira-ngira, cuma gue nggak menemu sama sekali. Jadi untuk saat ini gue belum cari apa-apa, gue masih menyimpulkan kalau one shotnya ini beneran sih cuy, real 1 jam long shot one take. Mungkin gue skip gitu ya kalau ada hidden cutnya, cuma berdasarkan apa yang gue lihat sejauh ini kayaknya real panjang sih one shotnya, one take sih itu. Dan misalkan itu bener ya, misalkan ini tebakan gue bener berdasarkan observasi gue, lu gila sih, gila banget, direkturnya gila banget, aktornya juga gila, semua yang bekerja di series ini gila banget. 1 jam sih, itu luar biasa menurut gue. Dialognya juga powerful, actingnya juga kuat banget dari setiap cast, dan semua bisa pull off di 1 shot. Waduh, gue gak kebayang sih behind the scene-nya. Misalkan ada yang salah satu gitu ya, gue gak ngerti sih. Luar biasa lah kalau dari segi one shot-nya, itu keren banget. Mungkin yang paling kelihatan itu di episode 4 ya, yang benar-benar kelihatan itu one shot-nya. Karena benar-benar gak ada yang mengobstruksi kamera gitu, gak ada yang lewat di depan kamera, gak ada shaky cam. Jadi kamera benar-benar stabil dan lu bisa melihat semuanya dengan sangat jelas gitu. Jadi kelihatan lah kalau itu one shot bro, pure absolute cinema. Jadi mungkin nextnya yang mau gue bahas adalah teknik penceritaan kali ya, dan sekalian ceritanya juga mungkin. Jadi ceritanya tentang seorang anak remaja 13 tahun, seingat gue si Jamie Miller, yang tiba-tiba digeruduk polisi rumahnya dan dia kan tersangka pembunuhan. Oke, teman sebayanya. Jadi di bawah umur dan ditangkap. Dan di bedanya Adolescence ini gue kasih disclaimer, jadi kalian yang pengen nonton Adolescence tapi pengen tahu juga misalkan gambaran ceritanya seperti apa. Gue awalnya mengira series ini adalah mungkin whodunit sedikit gitu ya. Kayak Jamie ditangkap, oke. Mungkin Jamie bisa jadi tidak bersalah, dan mungkin ada pelaku sebenarnya gitu. Jadi gue mengira ini film seperti ada sedikit misteri whodunitnya. Siapa yang melakukan pembunuhan sebenarnya gitu? Apakah Jamie benar-benar melakukan pembunuhan sebenarnya gitu? Tapi ketika gue nonton ternyata beda. Ini bukan whodunit. Kita bukan mencari siapa yang membunuh si Katie ini, siapa yang membunuh, tapi bukan siapa, tapi kenapa Jamie membunuh, itu yang ada di film ini sih. Dan itu yang menurut gue lumayan berbeda. Jadi benar-benar ketika gue nonton, oh ternyata ini bukan mencari siapa pelakunya, tapi benar-benar kita masuk ke dalam psikologisnya, kenapa dia mau melakukan itu gitu, apa yang terjadi hingga dia melakukan hal itu gitu. Padahal dari keluarganya kita lihat nggak ada masalah sama sekali ya kan. Terus Jamie ke keluarganya juga kayaknya anak yang baik gitu,
bapaknya pun juga merasa nggak mungkin anaknya melakukan hal sekejam itu gitu loh. Tapi ternyata ketika ditelusuri di 4 episode ini, kita bisa paham lah kenapa Jamie bisa flick aja gitu dalam seketika melakukan hal kejam seperti itu gitu loh. Itu freshnya di film ini mungkin gitu ya. Dan juga dengan adanya teknik one shot gitu ya di episode 1, dari mulai rumahnya digeruduk FBI atau apalah di Inggris, gue nggak tahu namanya, digeruduk terus ditangkap, itu bener-bener kelihatan semua prosesnya guys. Dari lu pertama kali ditangkap sampai masuk kantor polisi, bener-bener real prosesnya ketika orang ditangkap tuh seperti apa. Karena kan misalkan gue aja gitu nggak tahu 100% proses seperti apa misalkan penangkapan seorang kriminal di negara gue sendiri, di Indonesia misalnya gitu, apalagi misalkan di Inggris atau di Amerika atau di Europe atau di manalah. Dan di sini jadi lumayan dapat insight baru terhadap bagaimana sistem keamanan atau sistem pengadilan di Inggris bekerja gitu ya, secara singkat mungkin. Dan itu seru banget sih ngeliatnya, bener-bener lo one take. Karena kan kalau misalkan let's say ada film crime, ada kriminal ditangkap, biasanya dia menceritakan diri tangkap, tiba-tiba cut, misalkan dia sudah di dalam penjara gitu kan, itu terasa singkat gitu. Atau misalkan dia ditangkap tapi cut dulu menceritakan karakter lain, baru cut lagi kesini. Dan di sini karena tidak ada cut, jadi kita bener-bener seru ngikutin proses penangkapan Jamie lah, bener-bener dari lo diregistrasiin ke kantor polisi, dicek segala macem lah, diambil darahnya, terus diinterogasi. Wah, seru banget menurut gue. Episode 1 bener-bener nendang sih. Lu nonton untuk pertama kali bener-bener kayak wah anjir, jadi pengen nonton yang kedua, dan selanjutnya nonton yang ketiga, dan nonton yang keempat. Itu luar biasa menurut gue. Mungkin selanjutnya episode yang mau gue bahas mungkin yang ketiga kali ya. Yang ketiga juga gokil sih, salah satu yang paling stand out dari episodenya di episode ketiga ini. Meskipun gak one shotnya itu gak sebesar yang 1, 2, dan 4 gitu ya, karena di satu ruangan. Cuma emosi, psikologis, acting yang disajikan di episode 3 menurut gue yang terbaik sih dari semua episode gitu ya. Apalagi si yang meranin si Jamie-nya yang masih remaja itu, wah gila, actingnya di sini bagus banget bro. Dialognya banyak, gue salut dia bisa menghafal dialog sepanjang itu. Mungkin nggak menghafal juga ya, dia bisa berdialog dengan lawan mainnya. Itu keren banget sih menurut gue. Belum lagi dia mengekspresikan acting yang luar biasa menurut gue, dan kelihatan seremnya gitu. Padahal dia anak kecil kan, cuma kita masih melihat seremnya anak kecil yang udah terpapar internet dan pikirannya sudah tertwist gitu ya. Lalu bisa ngeflick aja gitu, tiba-tiba marah, dan dia punya temperamental yang memang jelek gitu lah. Di sini kelihatan banget sih gilanya. Episode 4-nya yang ketika kita dikasih lihat bagaimana keluarganya gitu ya terdampak karena kasus yang dialami oleh Jamie gitu. Itu juga menurut gue salah satu yang fresh juga. Karena kalau misalkan kita lihat dokumenter atau film tentang pembunuhan atau serial killer, pokoknya yang kriminal gitu, pasti kita lebih melihat ke pembunuhnya ya kan, atau si suspeknya atau si pelakunya. Kita lebih fokus ke sana gitu, apa yang terjadi, kenapa dia melakukan itu. Tapi jarang kita ngelihat apa yang terjadi sama keluarganya gitu, apa yang terdampak sama keluarganya secara mental. Karena keluarga juga nggak ada yang mau kan anaknya misalkan menjadi seperti ini gitu, keluarganya nggak ada yang mau. Kita melihat sisi mentalnya di episode 4, gue suka banget sih. Itu benar-benar memukul, traumatik, gila banget sih. Pokoknya benar-benar membuat keluarganya down banget lah. Udah down, anaknya begitu, pasti yang bunuh temannya sendiri, terus down lagi ketika dia diisengin lah sama orang-orang, diolok-olok lah gitu, terus dipandang sebelah mata juga mungkin kan, terus juga terkenal karena sesuatu yang salah. Itu nggak mengenakan banget gitu. Dan di sini kita dikasih lihat sedikit bagaimana keluarganya ya depresi atau stres lah, diperlihatkan gara-gara kasus ini. Itu menurut gue keren sih dan menyentuh banget, dan gue merasa berkasihan gitu. Jadi feeling nonton Adolescence ini benar-benar melihat orang asli yang memang terkena dalam situasi seperti itu gitu. Lu kayak tidak melihat aktor yang sedang berakting atau film yang sedang mulai, karena teknik one shot yang digunakan, acting yang luar biasa, dialog yang benar-benar natural. Lu benar-benar ngeliat kayak ini orang beneran yang sedang melalui hal-hal terburuk dalam masa-masa terburuk dalam hidupnya gitu. Itu se-impactful itu acting mereka dan dialog mereka dan penceritaan dari sutradaranya gitu. Itu mungkin yang paling keren dari Adolescence gitu. Dan mereka cuma ada 4 episode gitu ya guys ya. Dan tapi menurut gue mereka bisa bercerita dengan sabar
ya kan? Mereka cuma punya 4 loh, tapi tidak terasa terburu-buru. Mereka menceritakan yang benar-benar apa yang ingin diceritakan gitu. Itu gilanya sih. Terus belum lagi, kalau itu yang gue suka dari segi filmnya, belum lagi topik yang diangkat oleh adolescent sendiri gitu. Betapa pentingnya kayak isu-isu sosial yang sebenarnya memang harus kita pelajari gitu. Gue nggak tahu formatnya, mungkin diajarin oleh orang tua, bagusnya seperti apa, mungkin diajarkan oleh orang tua atau sekolah, gue nggak mengerti. Cuma memang dari kecil kita harusnya sudah diajarin sih emang hal-hal seperti itu sih, kayak misoginis gitu ya kan. Terus juga bahkan gue baru tahu secara spesifik arti dari incel itu apa dari film ini gitu. Kayak semasa gue sekolah gue tidak diajarkan, mungkin gue kesannya kayak menyalahkan sekolah banget gitu. Maksud gue dari kecil tuh gue tidak pernah diajarkan oleh siapapun gitu hal-hal tentang sosial gitu, kayak misoginis, incel gitu-gitulah, tentang hal-hal sosial. Yang diajarin paling perkalian ya kan, bahasa. Cuma kayak hal-hal sosial begini yang seharusnya kita sudah sadar, apalagi di dunia yang lebih modern gitu ya, yang lebih memang condong ke sosialnya gitu, yang sangat penting di sebuah dunia, sebuah negara gitu, atau sebuah society ya sih bahasa Indonesia. Sangat penting di situ. Film-film kayak gini cocok untuk belajar juga sih, maksudnya untuk kedepannya seperti apa. Karena ini juga berandai-andai kan, kita misalkan sebelum menikah atau punya anak pasti kita punya ketakutan gitu. Bagaimana kalau anak kita melakukan sesuatu yang seperti Jamie Miller ini yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi gitu. Di film ini kita dikasih lihat bagaimana dampaknya, dan mungkin sebelum ini terjadi apa yang kita bisa lakukan. Maksudnya setelah kita nonton film ini, kita jadi tahu apa yang kita harus cari gitu ya, untuk mempersiapkan anak kita agar tidak seperti kasusnya si Jamie Miller ini. Itu sih mungkin yang gue pengen bahas. Cuma sebenarnya ini film yang benar-benar seru untuk dibahas secara isu sosialnya juga ya, karena memang di dunia ini lagi banyak juga tuh isu-isu sosial yang sedang terjadi gitu ya, dari segi moral segala macam. Dan unik aja sih untuk bahan berpikir kita sendiri yang menonton film atau series adolescence ini. Seru juga untuk berpikir, dan juga dapat insights baru, dapat banyak nilai baru, dapat pengetahuan baru untuk hal-hal apa yang harus kita peka gitu ke depannya, untuk kita, anak kita, untuk siapapun yang kita peduliin gitu. Ya keren banget lah pokoknya menurut gue. Kalian nonton sendiri pokoknya. Menurut gue ini keren. Kalau mungkin kalian harus suka yang naratif driven ya, ini nggak ada twist guys, nggak ada action, nggak ada twist dari plotnya. Benar-benar kita dikasih narasi dan sisi psikologis aja sih. Jadi untuk kalian, disclaimernya adalah ini bukan film whodunit, bukan film plot twist, bukan series whodunit atau plot twist. Ini benar-benar series yang sabar menceritakan ceritanya, dan menurut gue itu luar biasa sih. Apalagi disajikan dengan one take yang keren banget. Oke, kalian komen di bawah kalau kalian tahu ini one take-nya pure one take atau ada hidden cut-nya. Kalau menurut gue sih kayaknya pure one take sih, sejauh yang gue lihat ya. Nah, kalian komen di bawah, misalnya kalian sudah baca artikelnya di mana. Oke, kalian langsung komen di bawah aja, dan jangan lupa untuk like dan subscribe Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.